Kejadian 11 ayat 1 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu, dan ter, gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakkan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakkan Arpaksad, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakkan Selah. Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakkan Selah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakkan Eber. Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakkan Eber, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki, perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakkan Peleh. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakkan Pelek, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Pelek hidup 30 tahun, ia memperanakkan Rehu. Pelek masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakkan Rehu, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakkan Serug. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakkan Serug, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakkan Nahor. Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakkan Nahor,
dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakkan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakkan Terah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Inilah keturunan. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah, ayahnya, masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, di Ur Kasdim. Abram dan Nahor, kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai. Dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran, ayah Milka, dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya, Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai, menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat
bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh, dan yang satu ada, dan yang lain belum datang. Dan jika datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang penuh ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian dari ketujuh itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja. Bersama-sama dengan binatang itu, mereka seia sekata. Kekuatan dan kekuatan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak, dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan setia sekata untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Setiap hari selalu baru ketika kita menanti-nantikan di dalam pengharapan, saudara ya. Saudara, di tahun lalu kita sudah membahas Menara Babel ya, tentang Menara Babel, dan berapa kali kita sudah bolak-balik cerita Menara Babel, simbol dari agamawi, simbol dari semua kemunafikan ya, semua ibadah-ibadah yang tanpa disertai dengan cinta kasih kepada Tuhan, tetapi ibadah ritual-ritual dan sebagainya. Dan itu banyak dianut dari Islam, Kristen, Buddha, Hindu, orang-orang yang lebih mengutamakan ibadah ritualnya daripada tindakan untuk mengasihi, mengampuni, memberkati sebagai ajaran Tuhan Yesus. Ya, wah itu banyak sekali tuh saudara ya, yang cuman ibadah ritual gitu, karena manusia itu demen yang begitu Tuhan. Manusia itu senang sekali yang begituan. Ya, wah kita sudah belajar, kita nggak bahas itu. Tetapi saudara, sisi lain dari Menara Babel, ya, sisi lain dari Menara Babel di mana disitulah berkumpul semua kepura-puraan, kemunafikan, dan tipuan agama. Ya, jebakan tipuan agama, saudara. Kalau kamu sudah masuk sana, nggak bisa keluar lagi. Setengah mati kamu keluar dari situ ya, keluar dari Babel itu. Tapi di hari zaman Tuhan Yesus akan menghancurkan, ya, malaikat Tuhan ya, yang akan menghancurkan Babel ini, dirobohkan. Dan sama seperti
menara itu dikacaukan ya, Babel itu dikacaukan oleh Tuhan semesta alam, oleh Yehova, maka di hari zaman juga kacau saudara ya. Semua orang saling bunuh di situ. Ya karena anak-anak saling bunuh semuanya. Ya bukan cuma satu orang Islam saja yang bunuhin agama lain ya, tapi akan saling berperang satu sama lain. Karena mereka dengan perang atas nama agama itu menjadi legitimasi supaya orang semangat perangnya, kayak zamannya perang salib sama Islam lawan Kristen kan, dilegitimasi oleh agama kan. Sampai akhirnya wah, mereka itu asal orang berdosa ikut perang salib supaya dosanya diampuni. Sampai terjadi begitu ya. Wah, ngeri sekali. Akhirnya orang-orang jadi gila, haus darah. Dan disitulah kemudian mereka nggak bisa ngerem lagi. Pasukan salib ini nggak bisa ngerem akhirnya ya. Terus terjadi pembunuhan. Kalau tadinya dibunuh orang Islam, kemudian dibunuh adalah sesama orang Kristen yang tidak sesuai dengan dogma dari gereja pusat, gitu ya. Wah, itu terjadi ya. Kebablasan semangat jiwa untuk ya, haus darah itu ya. Agama yang disertai dengan haus darah atau haus darah yang di endorse oleh agama kan mengerikan sekali, ya kan? Seperti Hamas ini, seperti orang-orang orang-orang Islam ini kan, orang Yahudi kan didasari oleh agama, ngeri saudara ya. Wah, rakyatnya mati nggak apa-apa, itu kan jihad, mau masuk surga. Karena di-endorse oleh agama. Ya. Nah, di sisi lain dari Babel itu adalah bagaimana orang-orang itu ya kemudian saling memerangi satu sama lain. Karena tiba-tiba mereka nggak nyambung, ya. Makanya mereka tuh memerangi satu sama lain, kan tiba-tiba nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung, saudara? Karena masing-masing punya ininya sendiri, egonya sendiri, merasa benar sendiri. Setiap orang sehingga dia menyerang saudaranya sendiri, ya, diserang ya, saudaranya sendiri, orang-orang dekatnya yang akan diserang dulu. Karena siapa yang paling mudah Anda sakiti? Ya, keluarga kita kan. Kalau Anda nyakiti tetangga kan pasti apa saudara, kalau nyakiti tetangga dibales. Tapi kalau nyakiti keluarga kan biasanya mereka ngalah. Makanya orang yang paling mudah disakiti dan orang yang paling sering menyakiti kita adalah keluarga kita sendiri. Ya, nah, bolak-balik saya sering bilang ya, biasanya memang pecundang itu begitu. Pecundang itu takut sama tetangga, tetapi sama internal berantem terus. Ya, itu kayak gereja apa itu HKBP itu ya, yang suka berantem terus. Tapi begitu kita hadapkan, yuk kita bikin aksi melawan orang ini, yuk melawan Islam, bukan bunuh-bunuhan loh, padahal aksi. Oh bro, kita harus berdamai penuh dengan hikmat, cinta kasih, gundul peang itu saudara ya, sama saudara seiman. Kita nggak ada kasih, nggak ada cinta kasih, nggak ada hajar terus. Bersama Islam, wah semuanya kencing-kencing semua. Ya kan, kita mau aksi damai nih tanggal 20 Desember nih. Wah, Anda kalau sudah lawan saudara seimanmu sendiri, demonya luar biasa itu ya. Berani setengah mati begitu, yuk kita keluar. Karena nggak berani, karena memang pecundang. Itu ciri khas Babel ya, ciri khas Babilonia itu begitu. Ciri khas banget itu ya, menara Babel itu begitu. Karena mereka dilahirkan oleh pecundang. Ya, mereka kan menginjak orang lain. Ya, ciri khas agama Babel itu kan begitu kan, dia akan memanipulasi umatnya, sementara ketika dia harus mempertanggungjawabkan imannya, mereka nggak bisa, karena penuh dengan itu tadi ya, avrakadabra. Dia kan, avrakadabra itu bahasa Aram ya, avrakadabra itu dari abara ya, kadabar. Jadi kata dasarnya bara sama dabar. Tahu nggak itu saudara? Abrakadabra itu. Abrakadabra itu ya, sihir itu. Dari kata abara, menciptakan, dabara, dabar.
ya, dabar itu ya, perkataan yang mencipta. Nah, abrakadabra itu loh, ya, perkataan yang mencipta. Mereka maunya kan abrakadabra, instan, segala sesuatunya, ya kan? Itulah ciri khas Babel, abrakadabra itu, ya, sihir di dalam gereja, tapi bukan mujizat, tapi apa, manipulasi, ya. Gereja itu penuh dengan abrakadabra itu kalau dia tidak mau prosesnya. Dia tidak mau, padahal Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Tapi karena manusia nggak mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dia maunya mencari berkatnya, mau mencarinya kesembuhannya, mau mencarinya, asal ada aku sembuh nanti aku percaya, nanti aku akan melayani. Itu Babel tuh. Kalau aku sembuh, kalau aku nanti lolos dari ini, aku akan melayani. Itu Babel tuh, saudara. Artinya kamu minta upahnya di depan, baru nanti kamu akan beribadah pada Tuhan. Anda maunya abrakadabra dulu, jadi dulu abrakadabar, ya, baradabar, ya, bara dan dabar, ya, baru dari Kabalah tuh ya, abrakadabra itu kan dari Kabalah itu kan, abrakadabra, ya, ingat-ingat itu ya, abara dengan dabar itu sihir ya, itu sihir bahasa Aramaik tapi dengan Ibrani ya. Nah, Tuhan Yesus kan juga begitu kan, ya kan? Tuhan Yesus juga sering mengutip sihir mantra-mantra dalam bahasa Aramaik itu kan, abrakadabra itu, tapi nggak pernah ya. Tapi si siapa itu, asal satu patah kata saja maka hambaku akan sembuh. Nah, itu kan, satu patah kata saja Tuhan, maka hambaku akan sembuh. Nah itu ya, bilang aja abrakadabra. Ingat nggak itu perwira Roma? Tuhan, aku tidak layak menerima Engkau di rumahku. Ya, satu patah perkataanmu jadilah. Kan abrakadabra, bilang aja abrakadabra. Nah, gitu kan. Karena Yesus juga dianggap tukang sihir ya. Kalau Anda lihat di dalam Talmud, Yesus juga dituduh sebagai tukang sihir ya. Nah, jadi zaman itu memang banyak penyihir-penyihir juga. Ya, banyak penyihir-penyihir, sihir-sihir di dalam Yahudi itu ya. Nah, banyak orang maunya gitu, abrakadabra, maunya ini dulu, upahnya dulu, ya buktikan dulu nanti saya akan ikut Tuhan. Nah, itulah Babel, saudara, itu menara Babel. Ciri khas, ya, ciri khas dari Babel. Kamu maunya egomu dulu dipuaskan, maunya dagingmu dulu dipuaskan, ada mujizat, ada demonstrasi dulu, baru kamu percaya. Nah, itu yang Muri Wali nggak nangkep tuh. Kemarin ya waktu debat sama Muri Wali. Oh, ini orang Yahudi percaya, kenapa dibilang malah bapamu ada iblis? Karena dia mau begitu lihat mujizat, langsung pikirannya jahat. Mau menjadikan Yesus secara politis untuk memuaskan nafsu mereka, supaya mereka menang secara fisik dari Roma. Jadi bukan mencari hati yang tulus, tapi mereka memuaskan nafsu untuk menang perang. Ya kan? Anda lagi punya masalah, Anda pokoknya lolos dulu. Nggak bisa. Kamu harus masuk proses dulu. Saya bilang ya, kita semua pengurus yayasan, ini bukan bisnis. Ini adalah sebuah yayasan sosial. Proses lebih penting daripada hasil. Yang penting prosesnya harus benar. Cara keluar duitnya, SOP-nya, ya, prosesnya kudu benar. Nggak bisa kamu terus tabrak sana tabrak sini. Prosesnya harus benar. Sekalipun tujuanmu baik, orang nggak ada urusan. Prosesnya yang kudu benar, ya. Karena proses yang benar, hasilnya akan nampak sendiri. Nah, sama ya. Kalau Anda ikut agama Babel, yang penting bukti dulu, baru aku ikut. Nah, siapa yang suka begitu, saudara? Ya, aku akan percaya kepada Tuhan kalau aku diberkati. Aku percaya kepada Tuhan kalau aku sembuh. Aku percaya Tuhan kalau anakku kembali, kalau suami kembali, aku akan melayani Tuhan.
Kalau sekarang bagaimana? Ya nanti. Nah, itulah Babel. Itu ajaran Babel itu begitu ya. Kalau ajaran Tuhan Yesus, kamu cari Tuhan dulu. Carilah kerajaan Allah, di mana Yesus sebagai rajamu, kuriosmu, dan kebenarannya. Ya, baru nanti semua itu kan ditambahkan kepadamu. Itu hukumnya kerajaan Allah. Kalau hukumnya Babel, abrakadabra, jadi dulu baru aku ikut. Tapi kalau hukumnya kerajaan Allah, aku melayani Tuhan dulu dengan hati yang benar, semuanya akan ditambahkan. Karena hati yang benar yang melayani Tuhan itu, maka ada kerajaan Allah datang. Kalau kerajaan Allah datang, dengan sendirinya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada cinta, ada pengampunan. Dengan sendirinya pulih. Kerajaan Allah itu datang dulu. Tapi kamu maunya mujizatnya dulu, maunya berkatnya dulu. Kerajaan Allah ya nanti, aku masih tak puasin dagingku dulu. Nah, itu Babel, saudara ya. Nah, itu nanti akan hancur hidupmu, saudara, di akhir zaman itu. Semua itu yang seperti itu akan hancur. Masalahnya agama-agama itu membutuhkan itu, saudara. Agama-agama itu membutuhkan ya kamu ini dulu. Bukannya kamu tulus dulu, tapi saya mau ini dulu. Itulah agama-agama dunia. Ya, yang abrakadabra itu. Anda tidak mau prosesnya. Makanya saya bilang ya, ciri khas orang lahir baru itu, dari mulai dia percaya Yesus, dibaptis, diajar, dari dia begini, dia terus mau suka memberi, itu dia sudah lahir baru, saudara. Kalau dia belum suka memberi, masih minta-minta, saya jamin dia belum lahir baru. Ya, kan ada proses. Prosesnya itu saya ngamatin, saudara. Orang-orang yang tinggal dengan agamawi, Babel itu, maka cenderungnya dia akan selalu minta-minta. Tapi orang-orang yang sudah dalam hidup dalam kerajaan Allah, ya dia suka memberi. Karena dia suka memberi, maka hidupnya tiba-tiba suatu hari benih itu kan tumbuh jadi pohon yang besar. Ya, tiba-tiba dia panen. Tiba-tiba panen. Kalau dia punya roh kelahiran baru. Ya, itu serem ya, karena kalau nggak ngamati seperti nggak ngerti gitu, banyak orang tertipu ya dengan murtadin palsu, jual beli baptisan. Banyak orang tertipu. Terus saya emang nggak bisa. Begitu kita ketemu berapa ini, dia minta lagi. Ya, dia pun lahir baru. Pokoknya kita ajar, syukur-syukur dia mau, nggak mau diajar ya sudah. Dan terbukti kan, orang yang suka minta-minta ini pada keluar kan. Terbukti kan, terpisah sendiri. Mana orang yang suka memberi, mana orang yang beda, saudara. Ya, Babel, apalagi Babel. Babel itu adalah ketika kamu memaksa dogmamu pada orang lain, lalu kamu bertengkar gara-gara orang berbeda denganmu. Itulah Babel. Ya, kamu memaksa orang lain sama dengan dirimu. Yang nggak sama kamu sikat. Loh, kalau kita bisa saja debat. Ya kita pasti kita yang benar, maunya begitu. Tetapi kamu tidak boleh kebenaran itu memaksakan kepada orang lain. Itu ciri khas Babel. Karena kamu suka memaksakan kebenaranmu, kalau tidak Trinitas, kalau tidak Wanes, kamu neraka kamu. Ya kan? Terus berantem. Gara-gara ini langsung ya di framing. Itulah Babel. Orang Islam itu kan, mana-mana pergi datang, harus kalau nggak mau jadi Islam, dianiaya, saudara. Nah, gereja sempat begitu. Kalau kamu tidak ikutin doktrin kita, dogma kita, dianiaya itu. Zwingli, Calvin, bahkan Martin Luther sendiri, ya. Ngeri ya. Itu sebenarnya Babel, terjebak di dalam Babel, di dalam spirit of Babel itu ya. Spirit yang menghancurkan atas nama agama, menghukum demi nama agama. Kamu tidak mau sembah patungku, maka akan ku lempar ke dapur api. Ya kan, dipaksa kan?
untuk percaya yang sebenarnya orang nggak masuk akal. Itu dipaksa untuk percaya. Yang sebenarnya nggak percaya dipaksa untuk menyembah yang dia sembah. Dipaksa untuk percaya yang dia percaya walaupun nggak ngerti. Itu spirit Babel juga tuh. Ya, itu spirit Babel tuh. Ya, spirit Babel itu benar-benar mengerikan dan itu masuk di dalam setiap generasi ya. Kalau dalam Matius 1 bilang 14 keturunan, ya kan, dari Adam sampai Abraham, 14 keturunan dari Abraham sampai ke 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Yesus. 14. Patokannya dari Babel. Ya kan? Spirit of Babelnya apa itu? 14 keturunan. Ya, 14 abad dari zamannya Nephilim ke zamannya Nimrod. 14 abad dari Nimrod ke Nebukadnezar. 14 abad juga dari Nebukadnezar ke Muhammad. 14 abad dari Muhammad sampai dengan hari ini. Ya, artinya spirit Babel itu masuk dalam setiap generasi, selalu ada menyusup. Hati-hati, bahkan dalam komunitas kita. Hati-hati, makanya saya selalu waspada. Kalau ada orang-orang mulai agamawi, ada orang-orang yang mulai menghakimi, ya sesama, saya mulai melihat, saya mengamati. Ya, mulai ada pertengkaran atas nama Tuhan. Saya mulai mengamati, hati-hati. Ya, jauhkan, larikanlah dirimu dari Babel, katanya kan. Ayo, larikanlah dirimu dari Babel, larikanlah dirimu dari Babel. Ya, bersihkan dirimu dari spirit Babel. Cari kerajaan Allah dulu caranya. Cara mengalahkan Babel itu kan cari kerajaan Allah. Dicari kerajaan Allah dengan sungguh hati, dengan kebenarannya. Ya kan? Dengan sedekah. Ya, dengan bersedekah, mencari jadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu dan bersedekah. Yang lain-lain, mujizat, kesembuhan, kebangkrutanmu yang minta pemulihan dari keuangan, nanti itu otomatis. Yang penting ini jalannya berbuah, kamu benar dulu, buah roh dulu. Nanti ini akan otomatis mengikutimu, saudara. Kalau kamu sudah punya proses yang benar, maka kamu nggak akan menghakimi orang lain. Kalau prosesmu sudah benar, maka kamu akan hidup di dalam cinta kasih yang benar. Otomatis ada pemulihan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam komunitasmu. Dibalik sekarang, di reverse. Miliki cinta kasih yang benar, sumber Yesus pokok yang benar dulu. Maka semua akan mengalir keluar. Sungai kehidupan menguat dari hidup kita. Yang memulihkan hidup kita, dan setiap yang dilalui sungai itu akan ada kehidupan. Ya, Israel Hai itu ya. Ada kehidupan. Ya, dari jemaat, dari umat Allah. Ada kehidupan di situ. Jangan dibalik ya. Milikilah Yesus dulu. Milikilah cinta itu dulu. Maka ada kehidupan dimanapun. Mulai kehidupan itu berkat, kehidupan, damai sejahtera. Semua yang baik dari surga itu akan kamu alami. Prosesnya yang benar. Nggak ada jalan pintas. Ya harus via dolorosa. Jalan salib. Nggak ada jalan pintas. Tuhan Yesus memberkati.